Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita Light Novel Teen Sutaraken Desita volume 3 part 7. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Shiso mendengar suara misterius tersebut meminta Shiso untuk mendengarkannya selama 3 menit. Karena sudah tidak ada waktu, mengingat Farja semakin kuat dengan pedangnya. Jadi di dalam diri Shiso ada sesuatu yang disegel, dan Shiso baru sadar saat ini. Segel Shiso saat ini sudah melemah, bahkan segel menciptakan retakan. Karena setiap kali berbenturan dengan pedang Farja, mana Shiso terserap, dan itu membuat mana penyegel Shiso melemah. Suara tersebut meminta Shiso untuk melepas kekuatan yang tersegel. Jika tidak, suara misterius akan mengamuk dan lepas kendali. Dan jika itu terjadi, kerajaan ini akan menghilang dalam sekejap. Karena akan terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Bagi Shiso, ini akan mengerikan jika terjadi. Lalu bagaimana caranya kita bisa melepas energi ini? Lalu apa yang harus kita lakukan? Suara tersebut meminta dirinya untuk mengendalikan pedang ini, seperti saat dia memberi PA atau kompetensi absolut, bisa juga disebut pelepasan potensial. Setelah itu, suara tersebut meminta Fran untuk mendengarkan. Namun, Fran merasa suara ini bukanlah suara Shiso, bahkan energinya sangat banyak. Dan kau siapa? Suara misterius menjawab, tidak ada waktu untuk menjelaskan itu. Anggap saja aku sebagai teman Shiso, dan aku akan melepas serangan yang sangat gila. Dan kau Fran, berlindunglah agar tidak terjebak dalam ledakan. Setelah dia selesai berbicara dengan Fran, pedang Fran diselimuti aura hitam pekat yang membentuk kepala ular. Fran yang melihat pedangnya dari kejauhan, pedang Fran menatap Farja penuh kebencian. Farja yang melihat perubahan pedang Fran, Farja tertawa dan sangat senang walaupun berkeringat dingin dan gemetar. Pedang Fran mengeluarkan cahaya hitam yang menyinari seluruh ruangan. Farja yang menahan cahaya tersebut, Farja tidak cukup kuat untuk menahannya sampai-sampai terlempar jauh hingga menembus dinding. Saat cahaya hitam menghilang, kerajaan yang kokoh ini, setengah bangunan bagian atas hilang seluruhnya. Bahkan mata Fran dipenuhi bintang-bintang karena Fran bisa melihat pemandangan luar dan laut yang sangat indah. Bahkan efek dari ledakan tersebut itu membuat gunung bawah laut meletus, menciptakan tsunami yang menerjang kapal-kapal laut di pelabuhan Sidoran. Setelah semua selesai, suara tersebut pun menghilang dan Shiso pun tidak tahu dia siapa. Shiso merasa lega saat melihat Fran baik-baik saja. Shiso akan menjelaskan semuanya nanti. Namun untuk saat ini, Shiso meminta Fran untuk fokus kepada Farja terlebih dahulu. Farja yang masih selamat dari ledakan tersebut, Farja bangkit dari reruntuhan puing-puing bangunan. Namun Farja sudah babak belur. Pedangnya patah, tangan kirinya juga patah, ditambah mata kirinya buta. Walaupun demikian, Farja orangnya sangat haus dengan kemenangan. Bagi Farja lebih baik mati daripada kalah tapi masih hidup. Mendengar pernyataan Farja, Fran bersumpah akan memenuhi harapannya. Farja mengambil pedang biasa di lantai. Fran juga melakukan hal yang sama. Fran juga mengambil pedang biasa. Pertarungan ahli pedang dan adil dimulai. Fran melesat. Farja menerima tebasan di tangan kirinya. Pedang Farja patah saat mencoba ingin menusuk jantung Fran akibat penghalang tak terlihat yang dibuat Shiso. Fran mengambil kesempatan. Pedang Fran menembus tubuh Farja. Akhir dari pertarungan, Farja tewas penuh senyuman. Fran mengangkat tinggi-tinggi tangannya lalu berteriak, "Aku menang!"
Setelah mendapat kemenangan, Bran memutuskan untuk menemui Seremia, lalu membantai Raja Suarez dan merebut kembali kerajaan. Dalam perjalanan menuju Seremia, Bran melihat dua bangsawan membantai, membunuh tanpa belas kasihan dengan menggunakan kekuatan iblisnya. Jika dilihat dan dipahami, pembantaian dua bangsawan bukanlah pertarungan, melainkan penyiksaan. Bran yang sudah lama menjadi petualang, baru kali ini Bran melihat pemandangan yang mengerikan. Saat Siso menganalisis, korban kebanyakan dari kerajaan Radios termasuk Claudio. Bran mengajak dua bangsawan bergerak membantu Seremia. Saat sampai di sebuah lorong, Bran melihat banyak mayat yang tergeletak dari anggota Dragonfang. Mereka tewas akibat gigitan. Bagi Bran ini terlihat jelas, urusi familiar Bran telah membantai mereka. Di ruang tata kerajaan terlihat dua pertarungan. Miliam melawan sepupunya Gladio, Seremia melawan pamannya Julius. Namun sayangnya Bran tidak punya waktu untuk beraksi. Gladio sudah terkapar tak bernyawa, sedangkan Seremia sudah kelelahan dipenuhi banyak luka. Walaupun penuh luka, Seremia masih bangkit dan harus mengalahkan pamannya. Julius sangat kesal dengan putranya Gladio yang tewas di tangan wanita. Julius semakin panik saat jalan pelarian dijaga Bran dan dua bangsawan. Dengan kata lain, jika ingin selamat, Julius harus mengalahkan mereka semua. Sebagai upaya terakhir, Julius menyerang Seremia, namun Julius terjatuh ke tanah. Dengan itu pedang Seremia sudah siap menebas leher Julius. Seremia menanyakan di mana Suarez. Julius memberitahu bahwa Suarez berada di pelabuhan laut. Julius menyerah lalu memberitahu tujuannya sejak kecil. Jadi dari sejak kecil, Julius sangat benci dengan raja pertama. Julius berencana merebut tata kerajaan dengan memanfaatkan Suarez dan Seremia agar saling membunuh. Dengan kematian Suarez dan Seremia, Julius akan merebut tata dan juga pasti akan mendapat si dragon. Namun Julius sangat bodoh. Julius tidak tahu bahwa Seremia dan Miliam lebih kuat darinya. Curhat selesai. Seremia dan yang lainnya bergegas menuju pelabuhan mengejar Suarez. Seremia meminta Bran dan dua bangsawan agar beristirahat. Namun dengan cepat Bran menolak. Dengan menggunakan pose andalan, Bran menunjukkan otot dan uratnya. Jangan khawatir, aku petualang dan aku sangat kuat. Bran meminta urusi untuk menjaga dua bangsawan. Setelah itu, Bran dan yang lainnya bergerak mengejar Suarez. Bran yang bingung mencari Miliam, dia ada di mana? Saat pandangannya menatap tata kerajaan, Miliam terlihat di belakang tata kerajaan. Dengan sedikit otak-atik, pintu terbuka, terlihat tangga menuju dalam jauh ke bawah tanah. Dalam perjalanan, Bran dikagetkan dengan pemandangan yang luar biasa. Jalan tersebut dibangun di bawah danau yang sangat luas. Saat hampir sampai di pelabuhan, Bran dan yang lainnya melihat sebuah kapal besar dan perahu kecil yang berbendera berwarna emas. Dan itu adalah kapal yang Bran akan gunakan menuju pelabuhan. Frodo yang merasa tidak yakin bisa mengemudikan kapal sebesar ini hanya dengan 7 orang. Frodo bingung saat melihat Bran kenapa diam saja. Pada saat itu juga Frodo sadar alasan kenapa Bran diam saja. Padahal biasanya Bran mengoceh jika melihat lakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan sihir. Frodo merasakan ledakan mana yang terus meningkat dari bawah laut. Tak lama kemudian, monster laut muncul. Dia Warnet. Seremia meminta Warnet agar mengantarkannya ke pelabuhan. Mereka menaiki kapal lalu pergi. Beberapa waktu berlalu, mereka hampir sampai di pelabuhan. Saat melihat pelabuhan, Seremia merasa seperti ada yang aneh. Seremia menggunakan Magic Cloud. Magic Cloud adalah sebuah skill yang bisa melihat sesuatu atau benda dan objek yang sangat jauh. Seremia melihat kakak bodohnya yang sedang bertarung di sana. Saat memahami lebih dekat, Miliam tercengang. Apa yang terjadi? Semua kapal hancur, naga laut penuh luka, bakar, berlumuran darah.
Fran yang terlihat panik, Fran diam saja. Jadi semua kerusakan yang ada di pelabuhan itu semua ulah Fran dan suara misterius. Jadi suara misterius saat melepas energinya, dia menembakkan energi hitamnya ke arah pelabuhan. Fran semakin panik saat ditanya William. Fran pura-pura tidak tahu dan menoleh ke arah lain. Walaupun semua ini ulah Fran, namun Fran sedikit lega. Walaupun cobaan camping naga laut masih hidup. Seremia meminta semuanya untuk bersiap mempertaruhkan nyawa untuk menghadapi pasukan Suarez. Saat mendarat di pelabuhan, William bergegas mencari bawahannya untuk mendapat penjelasan apa yang sedang terjadi. Saat mengetahui semangat tempur William dan yang lainnya, seketika rontok. Pertempuran sudah selesai. Setengah pasukan Suarez tewas, setengah lainnya frustasi. Itu semua disebabkan energi ledakan cahaya hitam yang dibuat Fran dan suara misterius. Jadi Fran sekarang punya teman 2 jiwa yang bersemayam di satu pedang, Siso dan suara misterius. Seremia yang mencari kakaknya Suarez. Seremia melihat Suarez yang terkapar di samping naga laut. Fran yang melihat bos terakhir dikalahkan. Fran merasa kecewa dan tidak puas dengan endingnya. Padahal Fran punya niat mengalahkan bos terakhir dengan yang menyenangkan. Para penjahat yang masih hidup ditangkap dan Suarez berlutut meminta maaf. Semua orang bertepuk tangan untuk William. William berteriak, "Kita sudah menang dekat mereka, kerajaan Phileas dan Duncan." Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.